Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Azizah Khairunisa, Putri Nafisatul Fadilah, dan Qurrata Ayun Laila Lutfi akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan Kekhalifahan Umar bin Khattab. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Al-Uzza bin Robah bin Ka'bah bin Lu Al-Khuraiz. Setelah Rasulullah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Umar menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah kedua. Proses pengangkatan Umar bin Khattab melalui wasiat dari Abu Bakar. Pada pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua ini, tidak ada perselisihan antara pihak manapun. Sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Dasar-dasar pemerintahannya. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab menata sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada semua masyarakat, serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis. Karena beliau beranggap bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. Selain itu, ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagai besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Abu Bakar sebelumnya, mengadakan pembaruan yang signifikan. Usaha Umar bin Khattab dalam menata sistem pemerintahannya. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Pemerintahan Umar bin Khattab diatur menjadi 8 provinsi, dan di antara administrasi negara pada masa beliau yakni menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan negara. Kepala negara dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Alkitab atau sekretaris negara, membentuk jawatan kepolisian, membentuk jawatan kemiliteran, mendirikan Baitul Mal, menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Lembaga-lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar bin Khattab serta perkembangannya. Lembaga keuangan. Dalam masa pemerintahannya, Umar tidak terlepas dari menerapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut, dia berusaha selalu menggunakan ijtihad yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kemaslahatan umat. Selanjutnya, lembaga peradilan. Lembaga peradilan diadakan oleh Umar bin Khattab dengan tujuan agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja, agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan di tengah munculnya agama Islam yang tersebar semakin luas. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab dalam stabilitas pemerintahannya. 1. Kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu diajarkan dengan Al-Quran, serta membangun tempat belajar dan madrasah. 2. Kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu menciptakan devisa negara dan menetapkan Baitul Mal. 3. Kebijakan dalam bidang politik, yaitu dengan membentuk majelis permusyawaratan. Adapun kebijakan-kebijakan yang lain yang dilakukan Umar bin Khattab, seperti kebijakan dalam bidang sosial serta kebijakan dalam bidang pembangunan. Sekian presentasi dari kami. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.